Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Om Eja ada di mana? Ayo, udah tau lah ya ada di mana. Masya Allah, kita tap ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, demi Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dipanggil lagi ke sini sama Allah, memenuhi panggilan Allah kedua kalinya dalam hidup Om Eja. Terima kasih ya Allah, masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk balik ke sini lagi. Insya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah. Aduh, tadinya nggak mau begini ngevlognya ya Allah, tapi seketika ketika melihat Ka'bah, siapapun manusia Muslim pasti akan bergetar hatinya. Dan hari ini tuh Om Eja ada di Masjidil Haram ya. Kalian pasti udah tahu semua, di Mekah. Tadinya sebelumnya 3-4 hari kalau nggak salah di Madinah, di Masjid Nabawi. Dan hari ini tuh adalah hari kedua sebenarnya, karena semalam tuh udah sampai dan kita langsung beribadah umroh wajibnya dulu. Tapi Om Eja nggak bikin video vlog juga kemarin karena buat fokus ibadahnya juga, fokus buat menyelesaikan rangkaian umrohnya kemarin. Paling ya ada story-story aja di Instagram itu, tapi setelah juga selesai kegiatan umrohnya. Dan kegiatan umroh buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, umroh tuh ada beberapa rangkaian. Yang pertama adalah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Itu kemarin dijelasin sama orang mutawifnya ataupun ustadz di sini, kenapa sih esensinya kita tuh memutar yang berlawanan arah jarum jam. Salah satu alasan yang disampaikan kemarin adalah merevolusi diri, melawan arus ataupun melawan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan yang belum baik kita lawan. Merubah hidup kita, merubah kebiasaan kita, merubah jadi lebih baik lagi. Salah satu esensi yang disampaikan kemarin, sampai 7 kali mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf ada yang namanya sa'i. Sa'i ini adalah perjalanan ataupun lari-lari kecil ya, esensinya lari-lari kecil yang kita lalui mulai dari Bukit Safa, Marwah, dan berbolak-balik sebanyak 7 kali itu. Dan mungkin teman-teman semua yang ada yang belum tahu maknanya dari sa'i tersebut. Sa'i ini adalah diriwayatkan dulu ketika diawali ceritanya gini. Nabi Ibrahim itu dulu punya istri yang namanya Siti Sarah ya pertama kali ya. Nah, di istri pertama ini yang bersama Siti Sarah ini, Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai anak. Kemudian gue agak lupa ceritanya gimana ya. Pokoknya intinya Nabi Ibrahim kayak seperti mendapatkan wahyu ataupun petunjuk dari Allah untuk menikah lagi, karena dia berpikir beliau adalah nabi, jadi harus memiliki keturunan. Siti Sarah ketika itu mengizinkannya dengan alasan untuk memiliki keturunan gitu kan. Seketika itu Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk nikah saja sama budaknya namanya Siti Hajar. Dan ketika menikah alhamdulillah betul-betul mendapatkan karunia anak yaitu Ismail. Dan ternyata nggak lama dari itu dilalahnya adalah Siti Sarah juga hamil, dan akhirnya dari Siti Sarah memiliki anak Ishak gitu. Seketika dari setelah lahirnya kedua anak dari Nabi Ibrahim ini, baik Ishak ataupun Ismail, terjadilah kesenjangan seperti kayak kecemburuan gitu. Yang mana akhirnya Siti Sarah request untuk ya udah jangan tinggal bareng-bareng deh. Kalau memang niatan kamu dari awal untuk menikah lagi untuk mendapatkan anak, kalau sekarang sudah mendapatkan anak, ya udah pergi deh gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Dan Nabi Ibrahim kayak mendapatkan wahyu juga dari Allah, petunjuk dari Allah bahwa bawalah Siti Sarah sampai nanti Allah akan berhentikan kamu di suatu tempat. Akhirnya dibawa tuh ke suatu tempat dari Palestina kalau nggak salah waktu itu diriwayatkan menuju ke Mekah ini. Nabi Ibrahim membawa Ismail dan juga Siti Hajar. Ketika sampai di sini, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dan kembali ke Siti Sarah dan Ishak. Ketika itu tinggal berdua aja kan, Siti Hajar dan juga Ismail. Ditinggal di sini kepanasan, nggak ada minum, nggak ada makanan, cuman hamparan padang pasir dahulu kala di sini kan. Nah, ketika ditinggalin berdua aja si Nabi Ismail dan juga
Siti Hajar di sini, itulah ditemukan riwayat bahwa Siti Hajar tuh berusaha untuk mencari minum untuk Ismail yang kehausan ketika itu, dan bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah karena melihat kamuflase oase air. Tapi pas nyampe ke Bukit Marwah kok nggak ada lagi. Oh kayaknya di Bukit Sofa lagi tuh. Jalan lagi ke Sofa, ternyata kok nggak ada lagi. Kayaknya di tempat tadi deh, ke Bukit Marwah lagi. Bolak-balik dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan itulah riwayat awalnya kenapa ada ibadah sa'i. Kemudian baru habis itu tahalul, mencukur rambut. Maksudnya adalah esensinya adalah meninggalkan hal-hal yang buruk. Lagi-lagi memperbaiki diri, merubah kehidupan yang baru, esensinya di situ. Dan kemarin gue waktu di Madinah ketemu sama Syekh Ahmad bilang, udah potong aja rambutnya banyak-banyak, abisin semua. Itu seperti refresh, seperti lahir kembali, sedekah rambut sama Allah dan Allah berikan ampunan buat kita. Sedekah rambut sebanyak-banyaknya. Ya udah, makanya gue akhirnya memilih untuk membotakan rambut gue. Dan juga kemarin banyak banget yang nanya kenapa sih Om Eja pakai nemtek terus. Selain ini juga memang memperlihatkan kita dari Scarlett ya, supaya nggak hilang, dan juga sambil belajar juga menjaga amanah sekecil mungkin ya, karena ini dibilang waktu pas berangkat tuh jangan pernah lepas nemtek. Dan bener kejadiannya, bukan cuman menghindari kitanya yang hilang, tapi kita juga jadi bisa bantu orang yang hilang, karena orang lain yang ketika hilang ngelihat nemtek kita jadi negor kita. Kemarin di Madinah soalnya begitu, ketemu ibu-ibu yang ketinggalan rombongan dan alhamdulillah bisa ditolong jadinya. Kurang lebih kayak gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian tuh sepanjang perjalanan umroh ini. Nah sekarang gue juga mau ngajak kalian untuk nge-review nih Masjidil Haram sekarang ini seperti apa. Just info, kalau laki-laki yang tidak memakai kain ihram tidak boleh ke lantai 1 alias lantai yang dekat Ka'bahnya banget. Jadi ini kayak sekarang nih gue kan pakai gamis aja, gue cuma bisa di lantai 1 atau lantai 2. Kalau yang di Ka'bah tuh lantai 0 maksudnya ya. Jadi sekarang kita tidak bisa ke bawah kecuali kemarin. Nah sekarang gue mau ngasih lihat nih view dari lantai 1 untuk memandang Ka'bah ya. Yuk kita lihat. Ini ceritanya sekalian nganterin Om Eja pulang ke hotel ya. Soalnya Om Eja sendiri, sholatnya Mama Om Eja, Kak Rifi, Neng, dan juga Mama Neng, Mama Rulianti itu barengan. Karena tempat sholatnya kalau yang cewek, walaupun sebenarnya bisa jalannya bareng, tapi tempat cewek, tempat cowok kadang suka berbeda karena di-skat gitu kan. Jadi mereka jalan bersama. Kayaknya udah lewat ya ini. Bentar ya, gue jadi lupa. Bentar ya, cek dulu ya. Bentar liar sendiri gue. Jadi kita tadi sholatnya misah sama rombongan ibu-ibu. Kalau yang laki-laki kayak Bang Aries, Bang Haris, Alshad, Bang Ray, Ibnu, dan yang lainnya, itu juga kadang suka terpisah, nggak selalu janjian buat sholat kesininya. Karena gue juga hampir selalu bantu nyokap ngedorong dan juga jagain nyokap bareng-bareng yang lain. Jadi mungkin kalian suka jarang ngelihat Om Eja bareng-bareng sama teman-teman yang laki-laki lain, karena ya Om Eja kebanyakan sama ibu-ibu karena nemenin nyokap. Kayaknya kita udah menemukan jalan keluarnya. Nah di seberang sana tuh Zamzam Tower, tempat kita nginep. Kita tuh nginep di Pullman Zamzam guys, bareng teman-teman semua dari Scarlett. Iya Pullman Zamzam. Insyaallah. Belum pakai sendal, gue lupa. Kalau di sini tuh sendalnya ditaruh di tas guys. Beda sama di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi lebih tertata rapi, lebih tersusun. Kalau di sini tuh crowded banget, takut hilang, bukan takut hilang juga sih, takut lupa naruhnya di mana. Jadi ya udah bawa aja deh. Kadang kita masuk dari pintu mana, keluar di pintu mana. Kalau di Masjidil Haram teh saking gede, saking muternya gitu. Dan sekarang kita arah keluar. Jadi pokoknya pada intinya semoga teman-teman dari Reza Surya Channel yang nonton ini bisa segera menyusul ke sini bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga, dan bisa menunaikan kewajiban kita yang kelima jika mampu. Ketika kita posisinya sudah mampu,
rukun Islam yang kelima ini menjadi wajib teman-teman semua. Kalau kalian merasa mampu secara mental, fisik, finansial, waktu, kalian diwajibkan untuk kesini. Ya. Jadi memang harus digerakkan. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa bahasa Indonesia? Oh, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramah-ramah kali orang-orang di sini. Kemarin juga kayak apa namanya ketemu sama orang Bangladesh gitu, bisa bahasa Indonesia dia. Guys, kalian harus lihat seramai ini. Seramai ini kegiatan di Masjidil Haram, bubaran sholat duhur. Dan kembali lagi seperti tadi, semoga kalian bisa segera menyusul ke sini ya. Doa-doa kalian juga bisa langsung dibacakan dan juga diijabah. Dan mudah-mudahan dengan kalian menonton sekarang ini, kalian baca doa, semoga dikabulkan sama Allah. Gue juga udah baca doa sebanyak-banyaknya di sini ya Allah. Alhamdulillah dipilih Allah lagi untuk sini. Coba kita doa sekali lagi, doa bersama ya. Kalian juga baca doa kalian sendiri, semoga Allah bisa mengabulkan ya. Alamin, Allahumma. Udah gitu dulu aja ya guys ya. Om Eja mau ke dalam. Air zam-zam belum bisa karena ada di dalam. Banyak tempat minum zam-zam kok di sini. Sekarang Om Eja mau susul ke restoran dulu, makan siang dulu ya. Takut yang lain nungguin. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share buat channel ini. Masya Allah, tabarakallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.